Salam, Bapak Mama yang diberkati Tuhan, bersyukur pada Tuhan memimpin kita sampai hari ini, kita boleh bersekutu bersama di minggu yang baru di bulan Juli ini. Menurut kalender pelayanan Gemit, bulan Juli ini dirayakan sebagai bulan pendidikan. Gereja terpanggil untuk menaruh perhatian penting pada pendidikan. Gereja kita semua harus mendukung pendidikan. Karena pendidikan itu penting dalam hidup kita. Kita harus hidup sebagai orang terdidik. Karena itu kita harus betul-betul mendukung pendidikan yang ada di tengah kita. Bapak Mama kita mungkin mengatakan ini pada anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, kamu harus sekolah supaya jadi orang. Kalau anak-anak kita malas belajar dan malas sekolah, orang tua selalu nasihat itu. Sekolah kok jadi orang. Karena kita menafsirkan jadi orang itu, orang yang sukses, orang yang raih masa depan yang baik. Tapi hidup sukses itu, yang jadi orang itu bukan hanya pada kesuksesan yang meraih masa depan itu. Tapi dia bertanggung jawab untuk keutuhan kemanusiaannya. Jadi ketika dia sekolah, dia jadi orang, jadi pintar. Dia harus banyak tahu, lebih banyak mengerti. Dia lebih banyak punya pengertian yang benar. Jadi kalau jadi orang yang pintar, dia harus pintar dalam beriman, dia harus juga sukses dalam beriman, berhasil dalam beriman. Baru dia disebut sebagai orang Kristen yang berhikmat dalam iman. Hari ini dalam perayaan bulan pendidikan, di minggu pertama ini kita belajar dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 dengan terang tema berhikmat dalam iman. Kita harus tahu bahwa hikmat dan iman itu dua hal yang saling melengkapi dan penting dalam kehidupan orang percaya. Karena iman itu dasar yang membuat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, lalu berserah kepada Tuhan. Sedangkan iman itu memberikan kita kemampuan untuk memahami dan mengatasi berbagai masalah dan persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Hikmat itu pemberian Tuhan yang menolong kita untuk memahami karya Tuhan dalam hidup kita. Terus kita juga dimampukan untuk menjalani hidup kita dengan segala pergumulannya. Karena itu iman dan hikmat itu tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Karena iman tanpa hikmat akan membuat kita akan terombang-ambing. Sedangkan hikmat tanpa iman akan melahirkan kejahatan dan malapetaka. Iman dan hikmat yang ada dalam hidup kita akan membuat kita mengerti bagaimana harus menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Terus juga kita akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Kita juga akan berhikmat dalam mengambil keputusan-keputusan iman dalam persoalan-persoalan hidup. Terus kita juga akan kuat di tengah badai yang menantang iman kita. Jadi iman kita tidak akan terombang-ambing. Kalau kita beriman, kita juga harus berhikmat. Supaya kita tidak terombang-ambing dengan pengajaran sesat. Kita belajar dari kitab Amsal, dan kitab Amsal ini memuat banyak pengajaran yang memperkaya kita dengan hikmat. Amsal memberi pengajaran tentang dua jenis karakter hidup manusia. Kalau kita baca keseluruhan Amsal, maka Amsal menunjukkan kepada kita dua jenis karakter hidup manusia, yaitu orang benar dan orang bebal. Hikmat dan kebebalan. Orang benar itu selalu digambarkan sebagai orang bijak, orang jujur, orang rajin, santun, murah hati, setia dan mampu mengendalikan diri.
melakukan kebaikan itu dia disebut sebagai orang benar. Sedangkan orang bebal digambarkan sebagai orang yang malas, tidak jujur, pemabuk, pelacur, pesina, kikir, pemarah, sombong, pembohong, dan bodoh. Amsal menasihati kita semua supaya kita berusaha mendengar dan menambah ilmu. Karena Amsal mau kasih tahu kita begini Bapak Mama, supaya mau tahu tentang hikmat dan didikan, mau tahu tentang kata-kata yang bermakna, mau tahu tentang hal yang pandai, mau tahu tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, mau memberikan kecerdasan pengalaman bagi orang muda, maka dia harus menjadi orang yang bijak mendengar. Dia harus mengerti Amsal. Dia harus menimbang. Harus ada pertimbangan. Supaya kita bisa menjadikan itu teladan bagi orang lain, kita bisa memberikan itu, maka harus menjadi orang yang mendengar dan menambah ilmu. Dan kita bisa menambah ilmu itu di mana? Menambah ilmu itu pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan. Bertambahnya ilmu bukan membuat orang merasa diri tinggi, melainkan menjadikan mereka semakin mengerti siapa Tuhan. Karena semakin mengenal Tuhan, semakin kita juga akan takut dan gentar dengan Tuhan. Pengenalan yang benar akan siapa Tuhan pasti melahirkan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Rasa takut tidak akan pernah ada dalam diri orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Karena itu orang berhikmat itu dia selalu memikirkan, dia selalu memiliki pertimbangan sebelum melangkah. Karena pertimbangan itu gambaran kehati-hatian. Di ayat yang kelima. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dan inilah yang menjadi tujuan dari kita mendengar dan menambah ilmu. Supaya kita punya pertimbangan. Jadi sebelum kita berkata-kata, kita harus lebih dulu berpikir. Berhati-hati sebelum melangkah. Sebab ada jalan yang disangka lurus, padahal ujungnya menuju kebinasaan. Di Amsal ayat 7 itu, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Dan pujian Mazmur mengajarkan kita, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Ini menjadi jelas bagi kita, Bapak Mama Bersaudara, bahwa orang yang takut akan Tuhan itu, dia menerima segala berkat pengetahuan, tapi juga dia disebut sebagai orang yang berakal budi yang baik. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang bebal, maka kita disebut sebagai orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, maka kita disebut sebagai orang yang berakal budi yang baik, yang takut Tuhan. Dan firman Tuhan ini haruslah kita dengarkan supaya kita menimbang. Apakah hidup kita ini hidup yang benar atau hidup yang bebal. Dalam kehidupan kita Bapak Mama Bersaudara, sadar atau tidak, selalu kita jumpai ada tipe orang yang beriman tapi tidak berhikmat. Ada juga yang berhikmat tapi tidak beriman. Ada yang tidak berhikmat dan juga tidak beriman. Tapi ada orang yang dia beriman sekaligus dia berhikmat. Dan ini yang harus ada dalam pribadi kita sebagai orang percaya. Ini yang harus ada dalam diri kita. Beriman, berhikmat dalam iman. Pasti kita mengatakan ini, atau juga orang lain mengatakan itu bagi kita, dan kita mendengar. Ada orang muda yang buat kalau tidak baik, nah kita bilang ini orang muda satu mah tukang minum mabok, tukang bapukul kok,
buat yang kurang ajar. Anak sekolah tapi buat yang tidak baik. Orang besar satu, pejabat besar satu, tapi dia tukang buat ini dan itu. Dia melayani Tuhan tapi dia buat ini dan itu. Supaya orang lain tidak cap kita seperti itu, maka kita harus hidup dalam hikmat Allah. Kita harus hidup dalam kebenaran, dalam iman, dalam berhikmat. Orang baik itu tidak pernah disebut sebagai tukang baik. Bapak mama buat baik dan ada yang bilang, mama ini tukang baik ya. Tidak pernah. Tapi kalau dia buat jahat, itu tukang jahat satu tuh. Tukang zina kah, tukang pemabuk kah, tukang bapukul kah, tukang bakalai kah, iri hati kah. Itu orang sebut di kita. Pekerjaan tukang itu mulia sekali Bapak Mama. Karena dia sangat profesional melakukan pekerjaannya. Jadi dia tukang bangunan, tukang kayu dan lain sebagainya. Karena itu orang bebal jangan merusak nama tukang yang baik itu. Kita butuh hikmat Allah supaya sungguh perbuatan kita mencerminkan hal yang baik. Hikmat Allah itu tidak bergantung pada kekuatan manusia, tapi pada kekuatan Roh Allah yang kudus yang bekerja dalam diri kita. Hikmat Allah ini membawa kita pada hidup yang baru yang lebih baik di mata Tuhan. Karena itu kita harus memintanya kepada Tuhan. Karena Amsal mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Halangan utama untuk kita mendapatkan hikmat dari Allah karena keangkuhan hikmat dunia. Merasa berhikmat menurut dunia ini, karena itu kita kehilangan hikmat Allah. Salomo sebagai raja yang sungguh berhikmat, di akhir hidupnya, karena dia lebih mencintai hikmat dunia, sehingga dia kehilangan hikmat Allah dan dia hidup dalam dosa. Dia seorang raja yang dipenuhi dengan hikmat Allah. Hikmat Allah diam dalam hatinya, dan apa yang dia lakukan adil bagi orang Israel. Tapi karena dia mulai mencintai hikmat dunia, mencintai banyak perempuan, dia mengambil banyak istri, sehingga dia kehilangan hikmat Allah. Hatinya itu lebih tercondong kepada dewa-dewa yang istrinya sembah. Dan dia kehilangan hikmat Allah. Bapak mama bersaudara yang diberkati Tuhan, Allah taruh hikmat itu dalam hati kita, dalam hidup kita semua. Karena itu hikmat yang didapatkan dan dimiliki harus diawali dan didasarkan pada iman, yakni rasa takut akan Tuhan. Karena rasa takut akan Tuhan itu akan membingkai hikmat kita, sehingga memberi nilai positif bagi kehidupan. Hikmat yang tidak didasarkan pada rasa takut akan Tuhan akan membuat orang-orang berpengertian itu menjadi sombong. Dia merendahkan orang lain. Dia pakai hikmatnya untuk kepentingan diri sendiri, mengorbankan orang lain, dan memberi dampak buruk bagi sesama. Ada orang yang dia pintar, tapi dia tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu sekolah supaya jadi orang itu, dia harus lebih banyak tahu tentang hal yang benar. Dia harus tahu tentang iman yang benar, supaya menjadi berkat bagi sesama. Pendidikan menjadi salah satu cara kita menemukan hikmat dan pengetahuan. Itu penting bagi kita.
Sekolah itu menjadi salah satu cara kita menemukan hikmat dan pengetahuan. Dari ketika kita memperjuangkan pendidikan, itu kita menyatakan iman tentang masa depan yang Tuhan rancangkan. Karena itu pendidikan harus diupayakan sebaik mungkin demi kehidupan yang lebih baik. Bapak mama harus peduli dengan pendidikan anak-anak. Tapi anak-anak juga harus peduli dengan pendidikan. Timba ilmu sebanyak mungkin, jadi orang pintar. Jadi orang yang berhasil. Tapi bukan saja mau menjadi orang pintar, tapi berhikmat dan juga beriman. Karena di zaman ini banyak anak yang sekolah, tapi perbuatannya tidak menunjukkan kalau dia sekolah. Bersekolah itu harus berhikmat dalam beriman, iman. Supaya menjadi teladan bagi orang lain, menjadi generasi yang baik, sebagai generasi yang berakal budi. Bapak mama, bersaudara, anak-anak Tuhan semua harus sekolah jadi orang pintar. Tapi lebih penting harus dididik untuk punya rasa takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu awal permulaan semua pengetahuan. Permulaan jalan Tuhan membuka berkat bagi kita. Karena itu hidup harus takut Tuhan. Orang tua harus hidup takut Tuhan. Terkadang orang tua kita lebih takut tidak bisa makan, tidak punya uang, ketimbang kita takut dengan Tuhan. Orang anak-anak tidak melihat keteladanan takut akan Tuhan dalam pribadi orang tua. Dan bagaimana dia mau hidup takut akan Tuhan? Pendidikan untuk berhikmat dan punya pengetahuan bukan saja didapatkan di sekolah. Tapi keteladanan di rumah itu menjadi pesan penting bagi kita. Bahwa mau berhikmat harus takut akan Tuhan. Kita lebih takut tidak punya uang, tidak bisa makan, buat ini dan itu, sampai kita tidak memberikan keteladanan iman. Sampai kita lupa memperkatakan didikan yang baik. Hidup harus takut akan Tuhan. Karena itu teladan yang baik bagi setiap generasi. Di lagu pengakuan dosa tentang ya Tuhan engkau perlindunganku. Tuhan itu perlindungan pada setiap masa hidup. Baik dari orang muda sampai pada orang tua. Dan hanya kepada Tuhan kita bertopang. Karena dia sumber hikmat, sumber berkat kehidupan. Supaya kita tidak terbuang pada masa tua. Tidak dicemooh. Ketika habis daya. Kita harus takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu perlindungan kita. Di ayat yang keempat. Memberikan kita, orang muda, peringatan. Bahwa untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman itu siapa? Orang tua harus mendidik, memberikan keteladanan supaya orang muda itu dia bijaksana. Orang muda diajarkan sejak masa kecil. Karena itu selalu menaruh perhatian pada didikan. Wahai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah. Perhatikanlah supaya kita memperoleh pengertian. Karena memberikan kita petunjuk serta ilmu yang baik.
Janganlah meninggalkan petunjuk itu. Keteladanan itu harus dilakukan supaya sungguh anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Setiap golongan usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua, jangan mengabaikan hikmat. Semua kita yang berkarya dalam setiap pekerjaan kita, di sawah ladang, di kebun kita, di pasar, di lapak, di kantor, di sekolah, dimanapun, apapun profesi kita harus melakukan itu semua dalam hidup takut akan Tuhan. Kerja dengan berhikmat dalam iman. Anak-anak yang sekolah harus berhikmat dalam iman. Sekolah yang tinggi, yang pintar, yang baik sekali. Tapi harus dilandasi dengan hidup rendah hati dan takut Tuhan. Karena kalau kita tidak punya rasa takut akan Tuhan, maka kita dinilai sebagai orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Karena itu Bapak Mama bersaudara yang diberkati Tuhan, di bulan pendidikan ini, marilah kita membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Landasi dengan rasa takut akan Tuhan, bingkai dalam iman kepada Tuhan. Percayalah bahwa dengan memperjuangkan pendidikan, kita sementara memperjuangkan masa kini dan masa depan yang kita percaya disediakan Tuhan bagi kita. Karena itu Bapak Mama bersaudara, lihatlah hidup kita pada hidup anak-anak. Harus ada dalam pertimbangan itu dan mendukung pendidikan anak-anak. Orang tua yang sudah sungguh mendukung pendidikan anak-anak, teruslah mendukung mereka. Orang tua dalam berbagai tantangan, berbagai persoalan, karena kebutuhan hidup, harus juga tetap mendukung pendidikan anak-anak. Melakukan itu dalam berhikmat. Tuhan sumber berkat akan memberkati dan memampukan kita untuk mendukung anak-anak. Kalau kita mendasari hidup dengan takut akan Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.